guys, kita sudah sampai di Sekapuk wisata baru yang sangat eksotis ini ya. Semuanya serba dari batu. Ayo kita intip seperti apa di Sekapuk ini ya. Langit lebur banyak bintang-bintang apa tak ingat tina juale kabulan yang bermalam enante beda tinggal bulai kampung Bebian. Tubar masa kulita tak pernah apa tak ingat dinaju cekat jantina jana pasti cara anak sepi kita ada mulai sepi kita ada mulai. Ya, jadi kita terpanggilnya karena kumuh, terus terlalu sering kita warga Sekapuk itu kena korban DB balitanya. Nah, tempat kita duduk ini juga pasca tambang sekaligus bagian dari pelebaran pembuangan sampah. Karena pusatnya sampah di danau yang sekarang ada danau itu sama yang ada kita sebutkan taman desa. Di situ ada patung Gopala Dwara Pala, itu titik pusatnya sampah karena pembuangan mulai tahun 2000 sampai 2018. Jadi itu kita terpanggil di sana bahwasanya sampah ini harus dikelola atau dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan, yang tidak bisa ya kita musnahkan bagaimana caranya supaya tidak numpuk-numpuk gitu loh. Toh itu bukan pemandangan yang enak. Nah, dari situ kita berusaha membersihkan
kerja bakti sama warga sampai pada 1 tahun, sekaligus kita desain plannya ini dibikin ini karena kaitan dengan kontur tanah yang tidak beraturan. Jadi ada yang rendah sekali, ada yang nonjol, ada yang pokoknya tidak beraturan. Mana yang perlu kita tambah untuk jadi akses jalan, atau mana yang perlu kita kurangi biar ada rata jalan gitu. Itu 1 tahun. Terus setelah itu ya sambil kita bangun dengan pola nabung. Jadi kita ajak warga sekampung untuk menabung 8.000. Kita ajak nabung di situ, posisinya selama 1 tahun. Jadi program pertama saya sampaikan ke warga, kita tidak usah nunggu belas kasihan atau uluran tangan, karena sudah terbukti desa kita ini bisa tertinggal. Kita sampai detik ini tidak mungkin kalau pemerintah tidak tahu, karena kita sudah punya predikat tertinggal. Cuman sekarang kembalinya ke kita sebagai masyarakat yang di sini, seberapa jauh, seberapa punya keinginan untuk merubah desa. Akhirnya ya nabung 8.000 diserahkan ke Bumdes, kemudian kita bangunkan danau. Jadi yang satu area itu tidak ada 1 rupiah pun dari pemerintah. Yang menghabiskan 1,5 miliar itu murni uangnya warga sekampung. Kalau yang lainnya ini kayak monumen, kayak Candi Topeng Nusantara, terus ada Pitutur Semar di sana, terus patung Gupala dan area parkir, semua itu swadaya. Dan yang tidak terasa tapi berat rasanya itu tanaman. Karena waktu itu kan ini batu padas, tidak ada tanah, terus tidak ada pohon, apalagi rumput. Sementara sekarang kita harus menanam rumput, terus pohon, sekaligus bunganya untuk memperindah. Nah ini dengan jumlah yang banyak, ya otomatis biayanya juga besar. Swadaya, tidak ada bantuan dari pemerintah kalau untuk tanaman-tanaman. Ya, di situlah kita sangat bersyukur kita punya istilahnya kesempatan dan juga diberikan kemampuan ke sana. Untuk pekerjanya itu dari warga desa? Ya, bekerja itu mulai manajer sampai tukang kebersihan itu warga sekampung semua. Jadi sekarang ini sudah ada 26 ditambah 40. Berarti 67 orang, 67 kemarin. 27 sama 40. Kan rekrutmen pertama 27, rekrutmen kedua 40. Jadi ya 67 karyawan di sini. Itu pun masih tidak kelihatan karena posisinya ini kan luas 5 hektar. Makanya dengan angka 15.000 terlepas pro kontra di sana, saya sampaikan sama pengunjung atau yang teman-teman media juga, seandainya kita tidak butuh untuk membiayai mereka yang bekerja, seandainya rumput itu tidak butuh dirawat, mungkin saya kasih gratis kok karena awalnya kan memang orang masuk ke sini gratis buang sampah itu kan. Jadi ini tempat sampah kita bersihkan, sekarang indah, kenapa harus kita komersilkan? Yang jadi kita harus melakukan itu karena ya biaya listrik, karyawan 67, terus kemudian untuk maintenance apa semuanya ini kan pengunjung maunya ke sini harus nyaman, udaranya segar, kebersihannya terjaga. Nah, ini kan membawa persoalan ketika kita sebagai pengelola, berarti harus ada yang digaji, ada karyawannya. Jadi muncul di angka 15.000 itu. Tapi kalau dihitung-hitung angka 15.000 dengan 30 spot foto, berarti per spot foto itu hanya dinilai 500 perak, 500 rupiah kalau mau foto. Nah itu wisata mana yang berani seperti itu? Apalagi ini siang malam. Terus kemudian belum lagi bonus yang alami ini, tebing-tebing keliling ini kan kita free kan, kita kasih gratis. Tidak ada nilai, tidak kita nilai dengan rupiah. Kalau dihitung-hitung harga spot fotonya. Sistem penggajian itu diambil dari mana? Dari hasil tiket. Jadi sampai sekarang masyarakat masih iuran? Enggak, sudah selesai kemarin waktu launching. Jadi waktu launching tanggal 1 Januari sudah selesai. Jadi sudah resmi ada 380 warga yang jadi pengusaha wisata. Semacam investasi gitu. Ya, jadi obligasi saham. Jadi dia punya hak 40% untuk
40% untuk apa ya, untuk ini apa namanya istilahnya hasil dari ini untuk warga yang nabung. Terus untuk toko-tokonya ini orang luar nggak boleh atau gimana? Toko ini tidak boleh. Kalau ini pasar kuliner, ini pasar aksesoris, jadi memang wajib RT saja. RT. Ini dikelola sama RT masing-masing. Jadi Sekapu ini punya 29 RT sama 1 PKK. Kedepannya nanti PKK sebagai yang koordinir di sini, jadi kita jadikan 30 setar. PKK plus 29 RT. Untuk organisasi lain kayak Podarwis ada di area rumah bambu itu Podarwis. Kalau untuk BPD di area parkir, Linmas juga di area tangga derajat sana sama Karang Tarunanya. Jadi ada semua di sini kita siapkan untuk mereka lah. Jadi supaya mandiri. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang nganggur lah desa itu. Alhamdulillah sekarang ini ya tidak ada yang nganggur. Selama mereka mau kerja, kita buka lapangan kerja. Ini perempuan ini kalau memang betul-betul dihitung semuanya aktif, kalau kayak hari Jumat Sabtu Minggu itu kurang sekitar 120. Jadi satu setan 2 orang, kalau Jumat Sabtu Minggu itu kan 2 orang, ada 30 sudah 60. Kalau 2 shift berarti kan 120. Itu yang kuliner. Cuman karena ini hari-hari aktif sekolah, ya yang masuk belum semua, terus termasuk ini baru 2 bulan. Yang menurut saya inovasi yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan ya, manfaat itu saja lah. Terus kan kemarin kan tempat pembuangan sampah. Sekarang tempat pembuangan sampah di mana? Sudah dikelola sama Bumdes, jadi diambili di rumah-rumah diambili. Terus kemudian per rumah bayar 500 perak, 500 rupiah. Untuk pemusnahannya di sana di baratnya desa. Pembakaran. Pembakaran ya, bakar. Tapi kalau yang kayak plastik apa itu kan bisa dijual. Geng, terima kasih Bang. Ji, sama-sama. Ya, semoga kita juga terinspirasi lah di desa juga baru dibangun pemuda Karang Taruna. Cuman kita kan masih pertama butuh inovasi lah, kalau enggak mungkin kan enggak dapat ilhamnya. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau membenahi desa. Terus untuk batasan waktu kapan berkembangnya kita serahkan sama yang kuasa. Intinya kita berbuat untuk merubah, hasilnya kita pasang. Ya, soalnya saya sendiri ini hanya 1 tahun. Saya yang merubah status tertinggal menjadi maju. Ini 7 bulan dan sekarang sudah mandiri. Karena di kegiatan pemerintahan yang senilai 800 juta sekian itu di backup sama PADES, bukan dari ADD atau DD. Jadi DD itu murni untuk pembangunan, tidak berkurang untuk pembangunan SDM, tapi pembangunan ini fisik. Hai guys, kita sudah istirahat dulu untuk sementara waktu karena mengelilingi wisata Stigi di Desa Sekapu ini lumayan luas guys. Bayangkan 5 hektar wisata itu di Sekapu ini. Kita nggak kuat lah kalau nggak berhenti dulu. Kita minum es teh dulu biar adem ayam bersama Mas Eblek ini ya. Oke, terus ikuti kami di channel Dunia Bawean. Terkait tentang berjalannya wisata Stigi ini, mungkin yang manfaat yang bisa kita ambil pelajaran lah biar kita bisa meniru begitu Pak. Bisa menerangkan. Ya gini Pak, sebenarnya banyak sekali manfaat. Satu, menanamkan sebuah kepercayaan diri terhadap warga untuk menabung. Menabung. Karena apa? Sebetulnya bekas galian Citambang ini dulu dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat sampah. Setelah itu tahun 2018 itu mulai diadakan pembersihan. 2019 diadakan pembangunan untuk wisata. Dan itu mengajak warga untuk menabung. Jadi modal dari semua yang hampir dari masterplan yang ada ini cuma 30%. Masih 30% dari masterplan yang ada di pembangunan di wisata Stigi ini. Itu semua dana murni swadaya masyarakat yang menghabiskan dana 3,5 miliar. Masih 30% dari masterplan yang ada. Itu swadaya dari masyarakat ini melalui tabungan Taplus
berupa sertifikat, per lembar sertifikat 2.400.000. Jadi sampai berkembang sedemikian rupa, panjenengan sendiri melihat volume peminat dari wisata Sting ini begitu alhamdulillah membludak. Itu tidak ada sentuhan sepeser pun, serupiah pun dari pemerintah daerah, murni dari masyarakat setempat. Nah, sehingga kepala desa itu memang tujuannya satu adalah menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap warga untuk menabung, berinvestasi. Sebetulnya kepala desa sendiri sudah didatangi oleh investor luar, menawarkan sebuah investor jangka panjang 30 miliar, ditolak mentah-mentah oleh kepala desa. Tolak mentah-mentah oleh pemerintah desa memang tujuannya untuk sehingga kita nggak ingin sebagai tuan rumah tapi jadi tamu. Gitu. Ringkas kecilnya seperti itu sejarahnya. Gitu. Untuk kedepannya ada gagasan yang lebih untuk Pak. Nah ini setelah kita bisa tahun depan, tahun 2020 ya, 2021 itu launching kolam renang umum dan kolam renang di Jaber. Nanti yang di Jaber masuk 2 untuk menyikapi ibu-ibu yang kepingin rileks, Rencananya itu tahun ini sudah selesai. tahun ini sekarang diadakan lelang. Alhamdulillah. Lelang itu maksudnya? Lelang masa pemborongnya, Pak. Pemborongnya. Dana sudah siap. Alhamdulillah. Terus kenapa ada tangga derajat? Di situ nantinya itu dijadikan sebuah terminal tikar. Alat transportasi zaman dulu yang diseret dengan sapi. Mantap. Menuju ke agrowisata Kebun Pak Inggi. Yang bulan kemarin sudah diletakkan penanaman pohon bibit pertama oleh Ketua DPR. 2021 launching juga. Kita ambil bibit-bibit yang besar. Berarti itu ke atas itu arah menuju justru di atas ini bibit perkenalan. Berarti sampai di situ kan? Ya nanti sekitar 1 kilo ke arah sini sampai ke Kebun Baigi sekitar 1 kilo. Itu juga itu ada kolam renangnya, masterplannya sudah ada semua. Berarti ada jalannya berarti ya? Ada jalan itu juga. Saya kira itu cuma Enggak ada jalan. Hutan. Oke. Terima kasih, nggih. Semoga kita bisa meniru lah, karena ini termasuk inovasi yang luar biasa bagi kami. Luar biasanya sekali lagi sama juga dengan pemberdayaan Masyarakat. ibadah lembaga-lembaga yang ada di desa. Wisata kuliner khusus untuk Pak RT, tidak ada pribadi. Alhamdulillah. Khusus untuk Pak RT dari 32 RT. Ini BPD. Terus itu nanti pemerintahan. Jadi di sini adanya sebuah warung atau kafe disebut kafe atau wisata kuliner tidak ada secara pribadi. Semua harus atas nama lembaga. Tapi nanti bagi hasilnya juga. Ya, khusus Pak RT nanti kan ada persentase untuk Pak RT pribadi dan untuk kampung dan untuk BUMDes. Geng. Jadi gitu. Perkembangannya besok area ke sana. Ini masih aktif perkembangannya. Ini? Ya ini kan masih aktif perkembangannya. Dikeruk ini ke dalam. Iya di Sertel. Nanti masih diambil gitu. Diambil itu Pak. Kan 35 untuk wilayah sekampung sendiri kan kurang lebih 35 hektar. Dan kita mengambil cuma 5 hektar. Jadi besaran luas dari wilayah parkir dan pusat wisatanya spot-spot foto yang ada di sana itu total keseluruhan 5 hektar. diberhentikan Pak penambangannya. Ini termasuk kerjasama kita dengan BUMDes. Ini berpijak dengan BUMDes. Memang alokasi kita itu pendapatan kita dari BUMDes dari penambang ini. Penambangannya masih Berjalan. Ini 30 berapa hektar, Pak? kurang lebih 35 hektar. untuk pengambilannya. Maksudnya? Pengambilan untuk jiringnya itu lihat depan atau ada? Lihat pintu sendiri, Pak. Ada pintu sendiri. Ini steril untuk wisata ini mana di pagar pohon-pohon bambu ini. Tapi enggak bahaya, Pak. Enggak. Takutnya kan runtuh lagi. Runtuh tapi kan itu ada siasat itu Bang dalam itu. Enggak sampai Enggak akan mengena ke wisatawan. Enggak akan mengena wisata. Siap. Semua sudah kita siasati. Kemarin jogrok gitu, roboh juga. Itu dulu Gus. Gus, itu jalan sana tuh bisa Gus. Iya. Penambangan. Kalau fisiknya tidak penambangan kan enggak ada. Tapi tidak boleh. Kita boleh gitu. Tidak boleh karena ini masih dalam proses LPP.
Bekerja sama dengan PT. PT Palawija. Mau lihat-lihat aja Kak Bro. Ya, Dari jauhan mungkin. ya jauh nggak masalah. Ini lihat sih. Nah ini kita di bawahnya. Jauh. Jadi warga sendiri kita itu memang mencapai angka 2 miliar lebih per tahun. Habis kita itu. Jadi makanya kita sendiri percaya diri meskipun pemerintah tidak menyentuh sama sekali. Tahun kemarin 2020 awal itu meluncurkan dana 10 miliar kan buat industri. Sepeser pun nggak ke sini. Berarti ini dibangunnya itu sudah berapa? 2 tahun? Setahun. 2019, 2020 tahun baru kemarin baru launching danau yang menelan biaya hampir 1,2 miliar. Terus danau air terjunnya kan? Sudah ke sana nggak? Sudah Nah, tadi. itu 1,2 miliar murni usaha daya masyarakat. Ini berupa tabungan takus atau sertifikat 2.400.000 per lembarnya. Sistem tabungan itu seperti apa, Pak? Ya tabungannya otomatis kan 1 tahun menabung, Oke. 1 tahun setelah launching, nanti kita kan otomatis bagi hasil, persentasenya kan gitu. Memang sengaja, sebetulnya pemerintah sendiri itu membangun ini tanpa andil dari masyarakat, kemungkinan bisa dengan PAT yang ada. Cuma kita memang dari pemerintahan desa yang dikomandoi oleh kepala desa itu menumbuhkan rasa percaya diri terhadap warga. Rasa memiliki Rasa besar. memiliki semua. Jadi harapan kita adalah warga sekapuk merasa memiliki. Betul. Kepedulian mereka Besar. Antusias. Oke. Tujuannya ke sini tuh mau lihat-lihat atau sudah pernah lihat ke sini? Belum pernah, cuman kan kayak penasaran gitu kan, banyak di Instagram kan banyak yang kesini pengen lihat-lihat gitu. Terus menurut sampean pribadi gimana? Apa sudah masuk kategori wisata yang indah atau yang masih banyak yang perlu dibenahi? Menurut aku udah lumayan kan, udah kayak apa ya, bisa membangun ya. Jadi gini kan, ini kan wisatanya juga tergolong baru dan masih banyak proses pengembangan atau perbaikan lagi. Jadi menurut saya ini wisatanya sudah bagus, tapi perlu ada perbaikan lagi dari pemerintah setempat mungkin, soalnya ini kan banyak pengunjung. Nah, nanti bisa kemungkinan bertambah banyak lagi pengunjung dari luar kota atau luar daerah, mancanegara juga bisa mungkin, soalnya bisa menambah penghasilan masyarakat sekitar sini juga nanti dengan berdirinya wisata ini. Ini rencana mau dibuat apa ini, Pak BPD? ini buat terowongan lah, akses menuju kuliner. Sebetulnya dari pemerintah desa sendiri bisa saja pakai alat berat, tapi kita nggak mau merusak alam, kita bikin eksotis mungkin lah. Jadi alatnya manual semua, Manual oke? semua. Ini sudah bekerja sekitar kurang lebih 12 hari. 12 hari. 12 hari. Insya Allah kalau sampai tembus ke Kuliner. itu kemungkinan akan waktu 1 minggu lagi lah. Oh, berapa meter Pak Kurang lebih BPD? 12 meter. 12 meter. 12 meter. Kita lihat sana, guys.
Karena kita itu nggak mau merusak Alam. keaslian, kealamian wisata tebing Wisata. ini. Tebing-tebing ini, bangunan-bangunan baru itu nggak boleh pakai tebing. Harus bisa dengan tebing sekitar kurang lebih 2 meter lah. Karena rencananya setiap tebing ini dibuat akses jalan setapak ke semua. Ke semua tebing-tebing ya. Iya. Jadi kita nggak mau menghilangkan keaslian lokal yang ada di sini. Geng, mantap. Luar biasa ini.